Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kelompok kami akan menjelaskan proyek perangkat lunak aplikasi Wakaku, yaitu pada aplikasi ini tuh pemilihan atau pemilu pemilihan umum secara daring, yaitu pemilihan umum daring untuk ketua RT. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Angelus Maruli Dovi Manalu, yang kedua Rizky Amirul Adib, yang ketiga Ridho Kamal Al-Nurullah, yang keempat saya sendiri Yusuf Satria Borneo. Baik, next. Nah, ada tujuan aplikasi. Adapun tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk memudahkan dalam kegiatan pemilu ketua RT, yang dimana dengan menggunakan aplikasi ini kita dapat memilih calon ketua RT secara daring. Selain itu, terlebih lagi dalam situasi sekarang, maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat mengimplementasikan kegiatan pemilu ketua RT secara daring agar kegiatan tersebut dapat terlaksana. Baik, next. Nah, siapa saja pengguna aplikasi? Nah, aplikasi ini dapat digunakan oleh semua masyarakat yang memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, aplikasi ini, platform atau media yang digunakan yaitu berbasis website. Baik, next. Baiklah, saya Muhammad Rizky Amirul Adib. Nah, untuk selanjutnya ini di sini ada use case diagram. Use case diagram itu interaksi antara aktor dengan sistem dan lingkungannya. Nah, untuk use case diagram dari sistem Wakaku ini sendiri seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa dilihat pada gambar ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada sequence diagram. Sequence diagram ini yaitu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Nah, untuk diagramnya sendiri seperti ini. Pertama ada login dengan interaksinya seperti ini. Dan selanjutnya ada interaksi melihat informasi atau profil kandidat. Diagramnya seperti ini. Selanjutnya ada interaksi mengatur informasi atau data kandidat. Diagramnya seperti ini. Dan selanjutnya interaksi melakukan pemilihan kandidat. Nah, untuk diagramnya sendiri seperti ini. Nah, yang terakhir interaksi logout dengan diagramnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram, yaitu diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja dari sebuah sistem atau proses bisnis pada sistem Wakaku ini. Nah, untuk diagramnya sendiri seperti pada gambar ini, yaitu di sini ada pengguna, sistem, admin, yang dimana di sini dimulai dengan register, login, terus melakukan proses ini dan sampai selesai. Nah, untuk selanjutnya ada global navigation. Nah, untuk global navigation dari sistem Wakaku ini sendiri seperti pada gambar ini. Itu di sini ada halaman utama, di sini register, login, dan yang ini untuk kawasan admin, dan ini untuk kawasan pengguna. Nah, untuk yang selanjutnya lagi ada kelas diagram, yaitu diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem Wakaku ini sendiri. Nah, untuk diagramnya seperti pada layar ini. Nah, di sini ada register, ini ada untuk pencarian, edit, login, logout. Nah, ini untuk data-datanya dan hal yang dapat dilakukannya. Dan yang ini sambungan kelas diagramnya dengan instruksi dan perintah. Perintahnya seperti ini.
bisa melakukan voting, mencari kandidat, tambah kandidat, menghapus, mengedit, menampilkan. Nah, untuk yang edit, hapus, tambah itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Seperti pada metode yang terdapat pada entitas ini, admin, ini hal-hal yang dapat dilakukannya. Seperti ini, dan ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengguna. Seperti pada metode ini, metode pada kelas ini. Oke, mungkin sekian. Lanjut untuk penjelasan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Entity Relationship Diagram atau ERD. Sebelum membahas ERD Wakaku, pertama apa itu ERD? ERD itu adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Adapun yang menjadi elemen-elemen dalam ERD itu ada yang entitas, yaitu objek yang mewakili sesuatu yang nyata, ada atribut atau hal-hal yang digunakan untuk mendeskripsikan entitas tadi, dan terakhir ada relationship, yaitu hubungan antara entitas. Nah, sekarang masuk ke ERD aplikasi Wakaku. Di aplikasi Wakaku ini ada beberapa entitas, ada yang user, kandidat, admin, dan mereka itu bertemu di pemilihan. Nah, relationship user ke pemilihan itu memilih, admin ke pemilihan itu mengatur, kandidat mencalon. Nah, ini ada yang lonjong-lonjong, itu atribut dari masing-masing entitas. Dimulai dari yang user. Nah, user ini ya ini ada nama, alamat, gender. Nah, ini sesuai dengan waktu user itu mendaftar. Nah, ini ada nick user, cetak tebal, itu sebagai key atribut dari user. Ini akan membuat user data atribut yang unik dari si user. Begitu juga dari si admin, ada yang ID admin, nah itu key atributnya, sedangkan di kandidat nomor urutnya. Nah, dalam pemilihan, user itu selama mereka sudah terdaftar, mereka bisa memilih, tetapi hanya bisa memilih satu kali. Sedangkan si kandidat setelah mencalon, dia hanya bisa memberikan visi misinya. Setelah memulai pemilihan, dia hanya bisa melihat quick count dan voting. Di lain sisi, admin hanya bertugas untuk mengatur atau memantau pemilihan. Lanjut ke user interface. Ya, saya akan menjelaskan user interface. Pertama di prototype user. Next. Di prototype user itu di bagian kanan itu halaman pertamanya dari website Wakaku. Di situ bisa melihat secara langsung profil kandidatnya dan bisa langsung login dan daftar. Di bagian kiri itu adalah menu dari daftar untuk akun. Next. Nah, selanjutnya setelah login, di bagian kiri itu adalah menu utama dari halaman Wakaku. Di situ ada profil, menu voting, menu live quick count, dan menu kandidat. Di sebelah kanan itu adalah menu profil. Dapat data dari milih dan bisa mengedit data tersebut, data pribadi masing-masing. Next. Nah, selanjutnya adalah menu profil kandidat. Di menu profil kandidat ini bertujuan untuk melihat visi dan misi dari kandidat pilihan. Di situ terdapat ada menu next dan preview untuk mengganti melihat kandidat-kandidat yang lain. Di situ dapat ada menu quick count juga di situ untuk melihat hasil quick count sementara kandidat tersebut. Di bagian kanan ada menu voting. Menu voting di situ seperti biasanya untuk memvoting, bisa memilih salah satu dari kandidat yang tersedia di situ, lalu chat tombol kirim untuk mengkonfirmasi. Next. Nah, ini adalah menu live quick count. Di menu live quick count hanya bisa melihat hasil live quick count-nya saja. Di situ bisa melihat juga rasio jumlah suara yang sudah masuk atau yang sudah melakukan pemilihan. Next. Nah, selanjutnya adalah prototype admin. Next.
Di portal admin ini menu utamanya sama juga di halaman awalnya. Halaman awalnya sebelah kiri sama juga dengan pengguna karena memang belum login. Di sebagian kanan menu utamanya setelah login dengan akun admin terdapat tombol edit admin. Edit admin ini berfungsi untuk mengontrol, mengedit dan menghapus data-data yang terdapat di website Wakaku. Next. Nah, ini untuk menu profil dari admin. Di sini ada tombol edit adminnya, ya untuk mengedit data-data juga sama. Di profil kandidatnya tombol edit admin ini untuk berfungsi untuk mengedit visi dan misi dari kandidat, data-data kandidat yang terdapat di situ. Next. Dan di sini untuk menu voting edit admin di sini maksudnya untuk ganti data-data dari nama dan untuk mengedit ya halaman pada umumnya seperti tulisan di atas itu. Nah, selanjutnya di menu live recon tidak ada menu edit admin karena agar tetap transparan hanya untuk melihat hasil dari recon tersebut. Next. Baik, mungkin segitu aja presentasi dari proyek Langkah Tuna kami dari aplikasi Wakaku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan rekan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.